Pernahkah kita melihat bagaimana Allah mengkhabarkan bahwa Allah maha dekat dengan hamba-hambanya melalui ayat-ayatnya sendiri di dalam Al-Quranul Karim? Baik, mari kita lihat. Secara umumnya, antara sebab turunnya ayat-ayat Al-Quran adalah untuk menjawab pertanyaan yang diajukan kepada Nabi Muhammad SAW. Sebagai contoh, di dalam Al-Quran menyebut, Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir, qul fihima ithmun kabir. Maksudnya, mereka bertanya kepada engkau Muhammad mengenai arak dan judi. Qul, katakanlah wahai Muhammad, pada keduanya itu terdapat dosa yang besar. Dalam ayat yang lain Allah menyebut wa yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi, dan mereka bertanya kepada engkau Muhammad mengenai ruh. Qul, katakanlah wahai Muhammad, ruh itu adalah urusan Tuhanku. Dalam surah yang lain Allah menyebut wa yas'alunaka 'an dzil qarnain qul sa'atslu 'alaikum minhu dzikra, dan mereka bertanya kepada engkau Muhammad mengenai Dzulqarnain. Qul, katakanlah Muhammad, aku akan bacakan kepada kamu kisahnya yang sebenar. Berdasarkan ayat-ayat yang saya baca sebentar tadi, setiap kali ayat itu mengandungi pertanyaan, pasti terdapat lafaz kul untuk memberi jawaban. Kul memberi makna, katakanlah. Betul? Dan begitulah hampir ke semua ayat Al-Quran yang mengandungi pertanyaan, pasti terdapat lafaz kul. Namun, di dalam surah Al-Baqarah pada ayat yang ke-186, Allah Ta'ala menyebut, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Maksudnya, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepada engkau Muhammad mengenaiku, maka sesungguhnya aku dekat. Dalam ayat ini mengandungi pertanyaan, namun tidak terdapat lafaz qul. Antara hikmahnya ialah Allah mahu mengkhabarkan kepada kita semua bahwasanya Allah maha dekat dengan hamba-hambanya, sehingga Allah tidak memerlukan lafaz qul, di mana Allah secara langsung menjawab pertanyaan tersebut. Subhanallah. Sedangkan bila kita pikir mengikut struktur ayat berdasarkan ayat-ayat yang saya baca sebentar tadi, mungkin ia boleh jadi, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepada engkau Muhammad mengenaiku, qul, katakanlah Muhammad, sesungguhnya aku dekat. Namun ayat sebenar tidak menggunakan lafaz qul. Subhanallah. Dalam ayat ini jika kita perhatikan, Allah tidak menggunakan perantaraan qul antara soalan dengan jawaban. Jadi, hendaklah kita meyakini bahwasanya Allah maha dekat dengan kita semua. Khususnya ketika mana kita melaksanakan ibadah atau kita berdoa, hendaklah kita meyakini, menghayati bahwasanya Allah maha dekat dengan hamba-hambanya. Dan sesiapa yang terlintas di hatinya ingin melakukan sesuatu maksiat, na'udzubillah min dzalik, beringat-ingat sesungguhnya Allah maha dekat dengan kita semua. Jadi mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.